harapan dari anak kalian dari kecil dan kalian Ibu Eni dari kecil terus cerita terus tentang Eni Khairani itu anak dia itu Wallahu Akbar. Untuk itu mohon silakan Ibu Eni Khairani untuk menyampaikan tanggapan pembaca. Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah, Bapak Saiful, ada Pak Yuhadin, jajaran PWN. Yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah, Ibu Zonawati, beserta pengurus pimpinan wilayah Aisyah yang lainnya, satu persatu. Yang berbahagia keluarga besar Nenenda Nurjana Ismail yang hari ini launching buku Cahaya Ibu. Alhamdulillah, satu persatu, mohon maaf saya tidak sebut namanya, waktunya tadi juga habis. Kalau disebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dari saya. Alhamdulillah saya bahagia, dan kemarin waktu Niamna WA, Adinda tolong hadir ya di acara launching buku Ibunda. Saya langsung jawab, insya Allah nih. Insya Allah saya akan hadir, karena banyak catatan indah saya bersama dengan beliau dari sejak kecil. Karena saya tinggal di Kebundari, besar di Kebundari, dibesarkan di Masjid Al-Furqon bersama-sama Bang Mus, di Amna, adik-beradik dan sekeluarga besar. Dan Ibu Nurjana Ismail, nenek, kenapa saya panggil nenek? Ibunda saya itu orang Padang asli, ibu bapaknya orang Padang. Manggil Ibu Nurjana Ismail ini etek, jadi saya nggak mungkin manggil beliau ibu, saya pasti panggil dia nenek. Meskipun dalam pergaulan dengan Bang Mus sama Uni panggilnya abang sama Uni, waktu itu beliau masih muda-muda. Kalau saya panggil om kan nggak keren gitu. Kalau panggil Uni waktu itu tante kok nggak keren gitu. Tapi panggilnya Uni sama abang. Dan anak yang paling kecil itu seusia saya, Nurkolis, yaitu selevel pendidikan saya dengan beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau keseluruhan buku tadi saya pikir tidak jauh beda sebagaimana pandangan Pak Saifullah tentang buku ini, dan insya Allah benar-benar buku ini menjadi bermanfaat, menjadi amal jariah, dan sosok Nenenda kami ini sosok yang menginspirasi banyak orang, banyak tokoh, terutama yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya salah satunya. Ibunda Nenenda Nurjana Ismail beserta keluarga pernah tinggal di sebelah rumah kami, Pak Saiful. Saya ketika itu masih SD dan memasuki usia SMP, saya itu dibelikan sama ibunda, ibu saya, tempat tidur yang atas bawah. Jadi saya ambil yang di posisi paling atas. Nah, di bawahnya saudara saya, kami 10 bersaudara. Jadi di sebelahnya persis itu rumah yang pernah dikontrak, ya Uni ya, mohon maaf, yang pernah dikontrak sama Buya dan juga Nenenda Nurjana Ismail. Pernah suatu ketika saya terbangun di tengah malam, sayup-sayup yang saya dengar adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Indah sekali yang saya dengar. Saya intip dari selah dinding itu, Bang. Saya intip di situ. Nangis, hati saya itu nangis mendengarkan nenek mengaji, baca Al-Quran. Saya nggak tahu persis ketika itu, Bang, buku apa yang nenek pegang, tapi yang pasti itu Al-Quran. Tapi di sebelahnya ada buku yang tebal. Waktu itu saya lihat nenek di dekat meja sedang membaca Al-Quran. Yang ada di pikiran saya, nenek pasti tadabbur Quran di tengah malam. Indah sekali yang saya rasakan. Itu menginspirasi dengan inspirasi bisu yang saya lihat, inspirasi bisu. Jadi waktu SMP saya jadi pengurus sekretaris
yakni sekretaris pimpinan ranting Nasihatul Aisyah Budari. Nenek salah satu pembimbingnya, banyak latihan-latihan kepemimpinan di situ. Kami sudah dilatih nenek, termasuk Bang Mus, Uni. Waktu itu usia saya masih muda, masih SMP, untuk bisa megang mic ini. Belajar dari nenek Nurjana Ismail, dari nenek Enda. Semangat yang, motivasi yang diberikan itu luar biasa tinggi. Di usia muda saya sudah punya pandangan beliau ini adalah seorang visioner yang hebat. Dia punya bahasa diplomasi yang amat sangat tinggi, luar biasa. Ketika itu dia sempat pernah menjadi anggota DPRD provinsi, punya bahasa yang bagus dan sering berbagi cerita tentang pengalaman dia dalam memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat Bengkulu. Menurut saya dia tokoh besar di provinsi kita ini. Seandainya, tapi tak boleh seandainya ya Bang ya, beliau ini berada di Yogyakarta, levelnya itu istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, punya kecerdasan yang luar biasa. Dalam pemahaman saya ketika di usia saya ketika itu masih sangat muda. Waktu saya PGN negeri Bang, nenek kan sering keluar itu. Kalau dia dari dekat Masjid Al-Furqan dari rumah, jalan kaki menuju keluar mau berdakwah, sering disapa sama ibunda saya. Nak mana teh? Nak ceramah kok? Katanya gitu. Saya mendekati nenek. Nek boleh nih ikut nek? Nenek berceramah? Ah boleh gitu. Iya. Namanya nenek. Berkali-kali itu Bang. Pengalaman saya bersama nenek berkali-kali ketika dia berceramah, Masya Allah yang saya kagumi, dia nggak pernah habis bahan. Subhanallah, karena memang dalam pengetahuan agamanya itu nggak pernah habis bahan. Pernah suatu ketika saya bertanya Bang, ketika di taksi, nenek, tadi nenek berdoa dengan bahasa yang begitu indah, seolah-olah puisi, dasar syarat dengan makna. Saya tanyakan, nenek nulis sendiri doa-doanya itu. Akhirnya dia cerita, itulah doa-doa yang nenek ambil dari Al-Quran dan hadis-hadis, dari hadis-hadis Rasul. Doanya para nabi dan para rasul, pantas dalam maknanya, syarat sekali yang beliau sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya mau masuk Sobron, Haja Nuria Sobron, itu nenek pimpinan wilayah Aisyah. Dalam plenonya andil nenek Nurjana begitu besar terhadap diri saya. Rekomendasi untuk saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pondok Haja Nuria Sobron, pilot proyeknya pimpinan pusat Aisyah. Dan ketika saya kuliah, kami rajin surat-suratan. Saya sama nenek rajin surat-suratan. Beliau memotivasi saya lewat surat-suratnya. Dan indah sekali, dalam sekali maknanya. Motivasi yang dia berikan itu sangat besar. Dan saya ingat Bang, nenek Nurjana itu yang mengumpulkan dana untuk membackup kuliah saya di Solo. Makanya kuat sekali, meskipun jarang ketemu, tapi rasa di hati itu sangat-sangat dalam dan erat sekali dengan beliau. Ketika saya menjadi anggota DPD RI, seringkali dia SMS tengah malam jam 3 malam. Ketika membacanya, belum dibaca saya udah nangis duluan Bang. Ini isyarat nenek membangunkan saya sholat tahajud. Itu yang saya terjemahkan. Jam 3 malam, SMS. Ananda, Pak bahasanya Cucunda, nenek rindu, nenek kangen sama Cucunda. Berjuanglah dengan maksimal, bergeraklah, berjalanlah di jalan Allah. Dia bilang gitu. Tapi yang saya pahami, saya maknai ketika itu SMS beliau membangunkan saya sholat malam. Masya Allah, itu indah buat saya Bang, nggak bisa terlupakan bagi saya nenek. Lalu ibu-ibu sekalian yang saya hormati, menurut saya sesuai namanya, Nur Jannah, cahaya surga. Beliau memberikan cahaya kemana-mana. Saya memang bukan anak kandung, bukan anak biologis, tapi yang saya rasakan saya adalah anak ideologisnya.
Ini yang memandu jalan gerak yang saya jalani, tapak-tapak yang saya jalani. Yang menginspirasi salah satunya beliau. Itu tokoh besar buat saya. Di samping beliau ada juga Asma Ismail. Itu juga tokoh besar buat saya. Dan guru-guru saya di PGA termasuk Ibu Desmani dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cahaya surga, contoh teladan dari sejak kecil yang saya lihat secara langsung di Kebun Dahari, bagaimana teladan dalam membimbing anak-anaknya dengan pemandunya Al-Quran dan Sunnah. Dosa ingatkan itu, ingin bahagia dunia dan akhirat, pemandunya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang saya lihat. Di waktu kecil ada rasa iri di hati saya. Nenek bisa ya mengarahkan anak-anak ini begitu indah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Subhanallah, itu yang ada di kepala saya ketika saya masih muda ketika itu. Menginspirasi sekali. Nenek adalah ibu teladan buat saya. Meskipun bukan anak biologis tapi anak ideologisnya. Masukan-masukannya, saran-sarannya gitu. Beliau sangat tajam, punya inspirasi, insting politiknya tinggi sekali, sering berbagi tentang perkembangan kekiniannya Indonesia dan kekiniannya Provinsi Bengkulu. Sering share juga sama saya lewat SMS. Ketika bertemu, itu yang dibicarakan umat, risalah Allah, tauhid, akidah. Gerak langkahnya ini tauhidnya, subhanallah, bersih, murni. Itu yang memandu gerak-gerak langkah dan gerak dakwahnya. Tidak ada kata jauh buat dia. Jadi beberapa kali saya ikut sama beliau, mendampingi beliau. Itu dia cerita, nenek tadi sebenarnya sakit pala katanya. Itu bang. Tapi entah ngapa ketika dia ketemu dengan audien jamaah, langsung sehat nenek. Jadi di jalan itu, kebahagiaan itu yang dibagikan sama saya. Nah itu dia cerita, nenek catat nggak apa yang nenek cerita tadi? Ada yang dicatat, ada tidak katanya. Poinnya aja katanya. Nenek tuliskan poinnya. Dia visioner. Pak saya pun, Bapak Ibu sekalian, visioner sekali, cerdas sekali. Dan yang saya kagumi dari dulu, beliau cantik sekali. Cahaya dari wajahnya itu terpancar aura cahaya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah sebagaimana yang saya bayangkan, cahaya surga. Mudah-mudahan benar-benar sebagaimana namanya itu menjadi doanya dan menjadi cahaya bagi orang lain, dan memang surga yang menanti nenenda kami Nurjana Ismail ini. Beliau warasatul anbiya, karena dalam gerak dakwahnya dia bukan orang yang sekuler berada di mana, tapi soal tauhid itu menjadi landasan dalam semua gerak langkah dan perumusan yang dia usulkan di DPRD. Yang itu yang saya pahami dulu waktu dia cerita sama saya. Nah, mudah-mudahan buku Cahaya Ibu ini benar-benar akan menginspirasi tokoh-tokoh perempuan Bengkulu, termasuk saya dan kita semua, berkeluarga, bermasyarakat dengan umat, risalah Allah untuk bangsa, untuk negara. Di kota-kota besar ini, cuma memang kalau mau dilihat monumental dalam bentuk fisik, barangkali memang susah ya bang. Saya sempat baca persyaratan untuk mengusulkan menjadi pahlawan nasional. Salah satunya itu adalah harus ada monumental fisik. Tapi monumental beliau ya bisa melahirkan tokoh-tokoh besar di daerah ini yang tidak bisa dinilai dengan fisik gedung. Nah ini mestinya ada revisi di undang-undang lewat Kementerian Sosial. Nanti saya akan usulkan itu. Jadi tokoh-tokoh besar di Bengkulu ini banyak, termasuk salah satunya beliau, dan beliau pantas sebenarnya bisa diusulkan ke depan ini, karena yang dia pikirkan adalah filosofi, cara dia berpikir selalu menyampaikan tentang bagaimana kita bisa hidup memberikan rahmatan lil alamin, sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang berada di dekat dia pasti nyaman, siapapun yang berada di dekat dia pasti senang, siapapun yang berada di dekat di sekitarnya seolah-olah mendapatkan cahaya Allah itu turun luar biasa. Subhanallah ini.
belum menapaki dari desa ke desa yang lain itu. Saya tahu persis itu. Jauh-jauh. Saya pernah beberapa kali di beberapa kabupaten mendampingi nenek ini dalam berdakwah. Ke Kabupaten Rejang Lebong, ke Rejang Lebong, ke Subang, beliau ngisi pengajian. Saya catat Pak Saiful yang dia ini disampaikan itu, saya catat dan dalam sekali ya makna yang beliau sampaikan itu. Saya pikir itu semua adalah karena rahmat Allah kepada beliau. Beliau yang rajin tadabbur Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan menurut saya beliau waktu saya SMA PGA Negeri yang ada di kepala saya, beliau ini Buya Hamka kedua yang ada di Provinsi Bengkulu. Pemikiran Buya Hamka itu banyak yang dia sampaikan Bang, masih ingat saya waktu dia ceramah-ceramah di mana tempat, seperti yang saya dengar Buya Hamka ngomong kayak gini, nenek ngomong kayak gini juga, ini Buya Hamka kedua ini. Jangan, subhanallah itu. Jarang ada tokoh perempuan seperti sekali berbeliau. Jarang ada. Beliau menguasai ilmu Al-Quran dan juga belajar terus-menerus hadis Al-Quran. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan saya mohon maaf sebenarnya banyak panjang karena saya kecil bersama nenek ini, almarhumah ini. Panjang mungkin kalau diceritakan lama waktunya. Terima kasih banyak. Barangkali itu Bang, mudah-mudahan menjadi barokah buka ini dan amal jariah untuk nenek, amal jariah untuk abang sekeluarga besar, sehingga cahaya surga itu bisa mengalir kemana-mana. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.